Oke ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan ini kita membahas mengenai software SPSS ya. Jadi software SPSS itu awalnya digunakan untuk bidang riset sosial ya, sehingga singkatannya disebut dengan Statistical Package for the Social Science. Nah, sehingga sesuai dengan perkembangan namanya berubah ya menjadi Statistical Product Service Solution ya. Nah, jadi menggerakkannya ya setelah diinstal ya, jadi bisa masuknya dari start ya. Lalu start pilih program, lalu pilih SPSS for Windows. Nah, di situ ada tab in data ya. Lalu ada open existing data ya. Nah, itu menu kalau kita masuk dari menu SPSS ya. Nah, dalam SPSS itu ada beberapa fungsi ya. Di antaranya fungsi data editor, itu fungsinya data kita ya. Jadi data di sini apakah data baru ya kan atau data yang lama ya. Kemudian draft viewer. Ya, draft viewer isinya menampilkan output dalam bentuk teks sederhana gitu ya. Sedangkan pivot table berisikan ya tampilan output hasil analisa ya. Sedangkan chat editor diisi berisi chat ya atau juga pivot ya. Nah itu. Nah, tadi saya ada memberikan juga buku saya ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa bisa membaca ya, walaupun agak terpotong dia bukunya. Nah, itu bisa menjadikan bahan bacaan ya. Memang kami yang menyusun ya pada waktu itu ya, buku dari SPSS tersebut ya. Silakan dijadikan bacaan dan silakan dipraktikkan ya pada penyusunan penyusunan hasil ya yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Nah, itu. Kemarin saya ada memberikan tugas gitu kan untuk di-download dan nantinya kita input ya di Excel. Setelah di-input di Excel nantinya akan kita run ya di dalam menu SPSS ini gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian menu SPSS itu ada menu file ya. Jadi isinya menyimpan, membuka file ya. Menu edit ya, memodifikasi ya. Menu view mengatur font ya. Menu data ya, memilih data ya, menggabungkan file ya. Kemudian menu transform ya, mengubah data ya. Menu analyze ya sebagai prosedur analisa data ya. Kemudian juga menu graph menampilkan data bar chart ya, pie chart dan juga histogram ya. Kemudian utilities ya dan juga window ya. Dan intinya konsep dari SPSS itu kita ya menganalisa gitu ya, menganalisa ya bagaimana kelebihan dari SPSS adalah untuk analisa cross tab gitu ya. Artinya apa? Kalau untuk melakukan kategori jenis perempuan, laki-laki gitu kan. Atau juga untuk menganalisa pekerjaan ya, menganalisa lama pekerjaan. Nah, itu kelebihan dari SPSS. Nah, cuman kekurangan dari SPSS ini ya, itu nggak bisa melakukan analisa time series ya. Jadi gabungan data time series ya, gabungan data dengan cross section. Nah, ini agak lemah ya di SPSS. Maka nanti ada aplikasi lain yang namanya aplikasi eViews ya, atau juga aplikasi selain dari eViews namanya ini ya, aplikasi Minitab ya. Minitab kan juga kemarin udah saya berikan bahannya ya. Jadi nanti tinggal kita run ya, dicoba ulang ketika ini menjadikan paper ya. Nah, itu. Kemudian di dalam SPSS inilah tampilannya ya. Jadi kalau kita menampilkan gender 1 dan 0, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, ini tabulasi di mana? Di data view ya. Di data view di SPSS. Kemudian juga membuka data ya. Cara membuka data, klik file, lalu klik open, lalu klik data ya. Kalau kita membuat data baru, new ya. Nah, ini ingat ya, dari klik menu view, menu file, lalu menu new ya. Nah, itu. Nah, sehingga tampilan variable view-nya seperti ini. Nah, jadi tampilannya mulai dari nama, tipe data gitu kan, jenisnya, desimalnya ya kan. Kemudian juga nilainya,
kemudian kolomnya, nah akan tampil yang namanya variable view. Nanti tugasnya tolong di input di Excel, nanti ditransform ya ke SPSS ya. Silakan nantinya apa ya dari berbagai negara dan dari berbagai benua ya. Silakan nantinya ditabulasi ya seperti ini ya. Dan ini ya ada name ya, isinya harus boleh satu kata ya. Kalau dua kata nggak bisa. Misalnya apa? Nama lengkap. Nah, jadi nama lengkap itu kan dua kata. Jadi harus ada tanda underscore ya yang memisahkannya atau yang menghubungkannya. Nggak bisa dia nama spasi, nggak boleh ada spasi gitu ya di kolom nama. Nah itu. Nah, sedangkan type ini adalah isinya berupa data ya, tipe datanya. Datanya apa? Datanya numerik, datanya alfabet. Nah itu ya. Kemudian lebarnya berapa? Width ya. Kemudian desimalnya berapa? 0, di belakang angkanya mau berapa? Kita isi 2, 3 gitu kan. Nah itu. Kemudian labelnya. Jadi labelnya ini bisa kita isi. Nah, ini kelebihan dari SPSS ya. Kemudian juga value, nilainya missing ya, kolom. Nah, jadi itu semuanya ada di yang namanya variable view ya. Silakan nanti dipraktikkan ya pada saat tabulasi data kita ya. Di transfer ya. Oke. Kemudian menyimpan. Nah, kalau menyimpan itu udah di input ya, file, kemudian save as lalu oke ya. Nah, ini. Menghapus. Nah, menghapus tinggal klik kanan atau Ctrl T. Nah, itu gampang ya. Kemudian mentransformasi. Nah, berarti kalau mentransformasi di situ artinya 1 itu untuk 10.000, 2 untuk 10.001 ya, hingga 20.000 gitu. Nah, itu dia transformasi. Silakan nanti dipraktikkan ya. Nah, ini untuk merubah data itu tadi. Ya, jadi menunya adalah menu yang namanya pada menu apa ya? Input variable ya. Namanya pada menu input variable. Silakan dipraktikkan nantinya. Oke. Nah, input variable seperti ini. Tapi itu nggak penting kali ya. Kemudian bagaimana kalau kita mendeskripsikan data? Jadi mendeskripsikan data ini penting, gitu ya. Apalagi mau nyusun skripsi. Nah, skripsi itu nanti ada namanya statistik deskriptif. Ya, berapa harga saham tertinggi, berapa harga saham terendah, berapa harga saham rata-rata, gitu kan. Kemudian berapa rasio profitabilitas yang tertinggi dalam satu perusahaan, ya berapa rasio profitabilitas paling rendah, ya ROI-nya berapa, gitu kan. Nah, ini namanya analisa statistik deskriptif ya. Nah, bagaimana caranya mengoperasionalkan di dalam apa ini ya, di dalam SPSS. Nah, yang namanya statistik deskriptif. Nanti kalau pembimbingnya minta ya, coba sajikan statistik deskriptif. Nah, jadi jenisnya ada statistik deskriptif frekuensi, ada statistik deskriptif, ada statistik explore, ada statistik cross tab. Nah, ini ya. Kelebihan dari SPSS itu inilah ya, cross tab ini. Jadi dia bisa mendeskripsikan ya dari kelompok umur, kelompok jenis kelamin, kelompok agama, kelompok minat ya. Nah, jadi kelebihan dari SPSS itu ya bisa berbagai dimensi deskripsi ditampilin ya. Nah, kalau statistik frekuensi gimana contohnya? Ya, kalau statistik frekuensi intinya menampilkan nilai percentile. Nah, ini ya. Nilai dispersi, nilai tendensi, ya nilai distribusi. Nah, itu namanya statistik frekuensi. Nah, jadi kalau kita menggunakan berapa jawaban orang yang menjawab 5, berapa orang yang menjawab 4. Nah, itu namanya statistik frekuensi ya. Ya, statistik frekuensi itu contohnya ini. Jadi dari menu SPSS adalah menu analyze, ya, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, itu ya. Nah, jadi misalnya ini yang dari tabulasi tadi kan udah jadi variable view ya. Jadi variable view itu ada tanda seperti ini. Nah, jadi dia mau dideskripsikan, isilah, pindahkanlah dia di kolom variable ini. Nah, ya. Di kolom variable ini pindahin, lalu statistik gitu ya. Nah, ini. Pindahkan salah satu variabel yang dibuat. Nah, masukkan ke situ ya. Oke. Nah, lalu nanti mau di run. Nah, mau di run itu pilih apakah kuartil, apakah persentil, ya apakah min. Nah, tinggal dicentang ya adik-adik sekalian ya.
tinggal pilih centangnya di sini. Oke. Jadi nanti misalkan sajikanlah kuartilnya, berapa kuartil dari kumpulan data ya. Berapa persentil nah isi gitu ya. Berapa min isinya nih rata-rata ya, median ya. Topik kita minggu lalu kan udah ini bicara ya. Min, median, modus ya. Nah, menampilkannya dalam bentuk bar atau chart ya, pilih. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi frekuensinya ada, ya persennya ada, ya kan, kumulatif persennya ada. Jadi kalau orang yang menggunakan minyak, ya, yang menggunakan premium dengan standar, ya, ternyata dari hasilnya menunjukkan 50-50 sama, ya, sama penggunanya, baik itu premium maupun juga standar ya dari masing-masing bahan alloy. Nah, jadi kalau di histogram kan ya sepertinya sama, gambarnya seperti ini ya. Oke ya. Dan output menampilkan cat frekuensinya berupa bar. Nah, ini tampilan bar. Jadi nanti kalau menyusun paper, saya minta dari data yang sudah di-download tampilkan dalam bentuk bar, ya, dalam bentuk histogram, dalam bentuk frekuensi. Nanti bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, sedangkan statistik deskriptif ya ini. Jadi ini tadi dari variable view tadi ya, sudah dapat variable view. Kalau tanda kuningnya seperti ini, maka ini adalah udah benar ya di input, udah benar di input, pindahin, tinggal klik tanda panah ini ya, lalu oke. Nah hasilnya sebagai berikut. Nah setelah itu diisi minnya, sumnya, standar deviasinya, variannya, ringnya, yang maksimum minimumnya seperti itu ya. Nah tampilan seperti ini. Oke ya. Ya, kemudian kalau dia explore, ya tampilan seperti ini. Jadi klik statistik deskriptif, lalu klik deskriptif, ya kan? Tampilan seperti ini. Lalu pilih apa ya? Dependent list-nya mana? Dependent list-nya, kemudian factor list-nya, kemudian label case by-nya isi ya. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ini ada data misalnya, data satu badan komunikasi dan teknologi bekerja sama dengan badan perekonomian melakukan survei. Nah, jadi data surveinya ini. Perakitan komputer keuntungannya 65. Ya, bidang perakitan komputer, bidang lainnya ini ya. Jadi ada angka. Nah, sekarang mau kita lihat ya. Sejauh mana tingkat keuntungan tertinggi ya dari data sebanyak 55 ini. Berapa miliar paling tinggi, berapa miliar paling rendah, berapa miliar rata-ratanya. Nah, itu ya. Nah, jadi dapatlah klarifikasinya. Jadi diminta buatlah tabel frekuensi, buatlah tabel statistik deskriptif, dan buatlah angka keuntungan ya. Nah, saya minta kemarin dari download data, nanti kita buat seperti ini, ya, dan bisa dipindahin datanya ya dari SPSS dari Excel ke SPSS. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan, jadi silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Tinggal nanti dipraktikkan aja modul ini ya, dan modul yang saya berikan di awal tadi juga ya. Nah, kalau menyajikan graf juga seperti itu ya. Jadi dalam bentuk grafik ya, ini di variable view, lalu pilih graf. Tampilannya grafnya seperti ini. Ternyata yang jawab clerical lebih banyak dibanding dengan custody ya, atau juga dengan manager. Nah itu ya. Nah tampilan ini dipindahin ke Word bisa ya, dari file, lalu convert to Word. Ya, lalu convert to Word, pilih. Oke ya. Nah, mau kita warnai juga boleh ya, seperti ini. Misalnya berapa ini ya, tingkat penerapan governance yang paling tinggi di negara Asia. Nah itu bisa kita buat ya, jadi ya. Nah ada yang mau bertanya, silakan. Nanti silakan dibaca yang lain ya, untuk yang data yang lainnya, nilai min populasi. Ya ini udah ada contohnya ya. Harus rajin baca deh ya. Ya, jadi untuk analisa one sample test. Nah ini ada, nah, ini hasilnya ya. Jadi nanti jawaban dari
Ini ada apanya ya. Nah, saya minta tugas dari datanya yang sudah ditabulasi, coba diolah data, ya, diolah datanya dengan menggunakan modul ini ya, sampai bab 5 ya. Coba semuanya dikerjakan ya, dikerjakan sampai model korelasi ya, output korelasi ya dari tugasnya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja ya. Dan saya pun juga nggak lama-lama. Nanti tinggal dipraktikan ya, yang sudah di-download, lalu diuji ya, sampai ke bab 8 ini. Nanti videonya silakan diputar kembali ya, apa yang saya jelaskan di YouTube saya ya. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita, dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, boleh meninggalkan ruangan ya. Silakan.